Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget hingga sakit dan semakin malas. Berikut Rakyat Bicara bersama Rianka Putra. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik. Tak hanya soal gizi buruk, namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Baiklah teman-teman semuanya, saat ini kita akan membahas tentang sejarah telepon atau biasa disebut sebagai smartphone. Pada era serba canggih seperti saat ini, kita dengan nyaman menikmati telepon genggam atau biasa disebut dengan HP atau smartphone hingga gadget yang canggih untuk kehidupan sehari-hari. Tapi apakah Anda tahu pertama kali handphone ditemukan? Mengutip situs resmi Old Dominion University US, prinsip telepon pertama kali dikenakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1874. Kala itu, dia bereksperimen dengan Thomas Watson untuk membuat sambungan telepon pertama. Lalu tahun 1877, kabel telepon luar ruang pertama permanen dipasangkan. Layanan telepon komersial pun dimulai di Amerika Serikat. Hampir 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1894, Oliver Lodgry kemudian mendemonstrasikan komunikasi nirkabel dengan jarak 137 meter. Ide ini adalah awal dari teknologi ponsel seperti yang kita kenal. Ide tentang telepon ini akhirnya baru berhasil menyebar pada tahun 1915. Bell System menyelesaikan saluran telepon lintas benua Amerika Serikat. Pada titik ini, semua orang di Amerika Serikat terhubung satu sama lain. Tepat pada tahun 1946, layanan telepon seluler komersial pertama kali dioperasikan, menghubungkan kendaraan atau objek yang bergerak ke jaringan telepon melalui radio. Perkembangan HP dari masa ke masa seiring waktu, konsep tentang HP semakin berkembang. Pada tahun 1997, Philips memperkenalkan upaya awal ponsel pintar, digital atau biasa disebut sebagai smartphone. Unit yang disebut sebagai The Synergy tersebut menyediakan akses nirkabel ke email, internet, dan fax. Sejak saat itu, hingga akhir 1990-an, banyak perusahaan ponsel berusaha untuk membuat model ponsel mereka lebih ringan, lebih cepat, lebih ramping, lebih mudah. Ponsel pun berkembang dimulai dari Research in Mission yang memperkenalkan BlackBerry 850 tahun 1999 hingga Apple meluncurkan iPhone pertamanya pada tahun 2007. Apple mengintegrasikan tampilan layar sentuh dengan pengalaman penulisan web terbaik yang ditawarkan pada perangkat seluler. Bertahun-tahun kemudian hingga saat ini perangkat komunikasi terus berkembang dengan keunggulan yang dibawa masing-masing. Mulai dari keunggulan tampilan, fitur kamera, hingga ruang penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sahira Aiska, biasa dipanggil Sahira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian handphone, sejarah, dan fungsinya. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Pengertian tersebut merupakan pengertian handphone secara umum. Dalam keseharian, manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone, apalagi dengan semakin berkembangnya handphone sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat dan fungsi lainnya seperti media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Kita bisa mengenal istilah smartphone atau ponsel pintar, sebutan untuk handphone yang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Sebelum handphone memiliki fungsi seperti sekarang ini, handphone telah mengalami perjalanan yang panjang sejak awal kemunculannya. Hal tersebut akan dibahas dalam sejarah handphone berikut ini. Pengertian handphone dan sejarahnya. Selain pengertian handphone, sejarahnya juga perlu kita ketahui. Karena handphone yang sekarang kita gunakan tidak tercipta secara instan. Handphone terus mengalami perkembangan sejak awal kemunculannya. Handphone pertama yang ada jauh dari apa yang kita gunakan sekarang ini. Namun, tanpa adanya handphone pertama, tentu tidak akan ada teknologi yang berguna bagi manusia untuk berkomunikasi sekarang ini.
Baiklah teman-teman, saatnya kita membahas 5 dampak positif HP dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai media hiburan. Smartphone memiliki banyak fitur hiburan dan ini dapat menjadi media untuk membantu para pelajar atau guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan mereka. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu murid-murid untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan mesin pencari seperti Google, murid-murid dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi yang telah mereka kumpulkan. Hal ini sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan membantu mereka untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak pelajar atau guru yang merasa lebih nyaman dengan penggunaan smartphone saat belajar ketimbang harus menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari sumber informasi yang mereka perlukan dengan pergi ke perpustakaan. Smartphone membantu mereka untuk menghemat banyak waktu dengan satu klik saja di dalam kamar mereka dan dapat memanfaatkan waktu mereka untuk belajar atau berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau guru mereka dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Smartphone memberikan banyak pilihan aplikasi yang berguna yang dapat membantu proses belajar, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan smartphone, kelas dapat diadakan melalui telepon pintar. Murid-murid dan guru-guru dapat mempelajari berbagai kemampuan baru dan hobi melalui smartphone. Misalnya, belajar bahasa baru, teknik menggambar, memasak, atau meningkatkan kemampuan public speaking dengan belajar melalui telepon pintar mereka. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas 5 dampak negatif dari pemakaian HP secara berlebihan terhadap tubuh. Berikut ini adalah jenis-jenis penyakit yang bisa muncul sebagai dampak negatif dari pemakaian HP secara berlebihan. Yang pertama, gangguan mata. Dampak negatif HP pada mata adalah memicu mata lelah. Tulisan-tulisan kecil yang terpampang di layar HP serta pancaran sinar yang terkadang terlalu terang dalam jangka panjang bisa merusak mata. Sebab, kedua hal tersebut membuat kerja mata menjadi lebih berat dari seharusnya. Bahkan saat ini sudah ada nama khusus untuk kondisi mata yang berkaitan dengan penggunaan HP atau gadget secara keseluruhan, yaitu digital eye strain atau mata lelah. Gejala dari kondisi tersebut antara lain adalah mata merah, mata kering, dan pandangan terlihat kabur. Untuk menghindarinya, sebaiknya jangan menatap layar terlalu lama. Berikan jarak untuk istirahat yang cukup sebelum Anda kembali menggunakan HP. Yang kedua, meningkatkan risiko terkena infeksi. Permukaan telepon genggam sekilas tidak bersih. Namun tahukah Anda, jika hal tersebut merupakan salah satu permukaan yang paling kotor? Banyak orang tidak menyadari bahwa telepon genggam adalah benda pertama yang dipegang setelah melakukan berbagai kegiatan. Misalnya, Anda memegang pegangan tangan di kereta, hingga setelah makan Anda langsung memegang HP. Semua itu memindahkan bakteri, virus maupun kuman bahaya lainnya ke permukaan handphone. Dan kemudian tidak mungkin menularkan penyakit ke tubuh. Berbagai penyakit bisa terjadi sebagai akibat penggunaan HP, mulai dari diare, demam, hingga muntah-muntah. Yang ketiga, gangguan siklus tidur. Dampak negatif penggunaan HP yang banyak disepelekan adalah siklus tidur yang terganggu. Dampak ini bisa terjadi karena smartphone yang Anda gunakan memancarkan sinar biru atau blue light dari HP-nya. Saat Anda menggunakan HP sebelum tidur, paparan sinar akan menghambat produksi melatonin. Teman-teman tahu apa itu melatonin? Melatonin adalah hormon yang memicu rasa kantuk dan mengatur siklus tidur. Selanjutnya yaitu membuat sendi jempol jadi kaku. Bermain telepon genggam terlalu lama akan membuat jempol kaku saat berada dalam posisi tertekuk. Jadi saat Anda mencoba kembali meluruskannya, akan terdengar bunyi cukup keras dan timbul rasa nyeri. Yang kelima, memicu sakit leher. Dampak negatif salah satunya adalah memicu sakit leher. Sakit leher juga termasuk salah satu dampak negatif HP loh. Kondisi ini terjadi karena saat menggunakan telepon genggam, posisi leher biasanya terus pada posisi menunduk. Kebiasaan tersebut bisa membuat otot leher kaku dan kram. Pada kondisi yang parah, kebiasaan menunduk terlalu lama juga menyebabkan nyeri punggung, bahu, dan lengan.